بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ala tawakal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahu azim. Bapak Ibu hadirin jamaah tamasya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini alhamdulillah kita masih menerima nikmat dari Allah, nikmat umur panjang, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan lahir batin, dan nikmat sempat. Alhamdulillah dengan nikmat itu, dengan ini dari Allah kita bisa menghadiri tamasya pada sore hari ini. Mari kita syukuri biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah tamasya yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari kita kaji bersama-sama, yaitu tentang 3 harta simpanan yang paling utama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya harta simpanan yang terbaik yang Rasulullah SAW kabarkan pada kita adalah 3 perkara. Bagaimana Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah bersabda, afdaluhu lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala iman, yang artinya harta terbaik adalah lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, dan istri mukminah yang membantu keimanannya dengan suaminya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan dalam riwayat yang lain Rasulullah juga bersabda, liyattahid ahadukum qalba syakiran wa lisanan dhakiran wa zawjatan mu'minatan tu'inu ahadakum ala amri akhirah, yang artinya hendaknya salah seorang dari kalian mengambil harta simpanan berupa hati yang
lisan yang berzikir dan istri mukminah yang menolong salah seorang dari kalian dalam urusan akhiratnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah kata Rasulullah SAW, 3 perkara yang merupakan sebaik-baiknya harta simpanan adalah yang pertama, lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika lisan selalu berzikir, Bapak Ibu, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengingat dia. Bagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Kemudian Rasulullah juga bersabda dalam hadis qudsi, Ya Allah Ta'ala, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa inna dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mala'i khairin minhum. Yang artinya Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Muttafaq alaih. Bapak Ibu hadirin jamaah tamasya yang dirahmati Allah. Jadi lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang hamba akan senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah mengingat seorang hamba, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia yaitu berbagai macam karunia dan tentunya juga rahmatnya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala inayah dan taufiknya. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya pun akan terjaga daripada godaan syaitan. Karena apa Bapak Ibu? Karena disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwasanya berzikir itu bagikan benteng yang kokoh yang membentengi seorang daripada musuhnya. Sementara musuh kita adalah syaitan. Lisan yang senantiasa berzikir pada Allah, hatinya itu senantiasa bening dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kekuatan untuk menjalankan syariatnya. Bagaimana disebutkan dalam hadis, ada seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'il Islam qad kathurat alayya fa anbini minha bi syai'in atasabbatu bih." Qala la yazalu lisanuka rabban min dzikrillah. Yang artinya Bapak Ibu,
Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam itu sudah banyak pada kami." Laki-laki tadi bertanya Rasulullah, "Beritahukan ya Rasulullah kepada kami sesuatu yang kami bisa berpegang teguh kepadanya." Kemudian Rasulullah pun juga bersabda, "Hendaklah lidahmu senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Tirmidzi. Bapak Ibu jamaah tamasya yang dimuliakan Allah, ketika orang ini mengadu kepada Rasulullah tentang syariat Islam yang banyak, yang tentunya kita pun sulit untuk menghafal seluruhnya, ia minta satu kuncinya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan kunci semua, yaitu lisan yang senantiasa basah dengan zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu, orang yang senantiasa lisannya berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan berikan kekuatan ia untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lisan yang senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun juga akan angkat derajatnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gugurkan dosa-dosanya. Karena ketika seseorang mengucapkan Subhanallah, Allah tuliskan untuknya 20 derajat. Allah gugurkan dosanya dari 20 dosa, dan Allah tuliskan untuknya 20 kebaikan. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, Allah tanamkan untuknya pohon-pohon di surga, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di langit yang ketujuh. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, abri ummataka minni salama wa ahbirhum anna jannata thayyibatan tarbati adbatul ma wa annaha iya wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Wahai Muhammad, sampaikan salam dariku untuk umatmu, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Beritahu mereka bahwa surga itu debunya harum, airnya segar, dan surga itu datang. Tanamannya adalah kalimat Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allah Maha Besar. Hadis riwayat Ahmad. Bapak Ibu hadirin sekalian jamaah tamasya yang dirahmati oleh Allah, maka lisan yang senantiasa banyak berzikir kepada Allah itu hakikatnya ia sedang menanam pohon-pohon dan tanaman-tanaman di surga, tentunya untuk dirinya sendiri. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jaga lisannya dari mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah, sehingga ia jauh dari berghibah, ia jauh dari berdusta, ia jauh dari mengucapkan kata-kata yang dimurkai dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka itulah hadirin sekalian, lisan yang senantiasa berzikir pada Allah SWT sungguh menguntungkan pelakunya, sungguh memberikan kebahagiaan dan ketenangan serta ketentraman bagi hatinya. Bukankah Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, harta sebenarnya yang paling utama yang kedua yaitu hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang mengakui bahwa semua nikmat yang ia peroleh berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada sore hari ini kita bersyukur pada Allah. Kita diberi nikmat umur panjang, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan batin dan nikmat sifat. Mudah-mudahan kita maksud Allah yang dipilih oleh Allah bisa menghadiri yaitu acara tamasya pada sore hari ini. Berapa banyak di antara kita yang sudah mendengar informasi bahwa setiap malam Sabtu atau Jumat sore di Masjid Taqwa ini ada kajian keislaman. Maka bersyukur pada Allah kita kepada Allah yang dipilih oleh Allah untuk bisa menghadiri acara pada sore hari ini. Jadi hati yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang mengakui bahwa semua nikmat yang ia peroleh berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hati tersebut senantiasa meyakini bahwa sekecil apapun nikmat yang ia rasakan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati tersebut kemudian berpikir bagaimana ia menggunakan nikmat-nikmat yang banyak tersebut untuk mensyukuri Allah, untuk mentaati Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika ia diberikan oleh Allah kenikmatan, ia senantiasa berpikir, apa jawaban saya di hadapan Allah dengan nikmat-nikmat yang saya peroleh tersebut? Sehingga sebelum ia menggunakan nikmat tersebut, hati tersebut berpikir, apakah yang saya gunakan ini dalam keridhaan Allah atau tidak? Hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang senantiasa qanaah dengan yang Allah berikan kepadanya walaupun sedikit. Ia tidak pernah merasa serakah dan rakus. Ia tahu dan ia sangat yakin bahwasanya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya itu yang terbaik untuknya. Sehingga Bapak Ibu, akhirnya hatinya tidak pernah berangan-angan dan berhayal untuk apa? Untuk mendapatkan kehidupan dunia yang lebih banyak lagi. Hati yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang selalu berucap dan berterima kasih kepada Allah di saat ia makan. Hati tersebut yakin bahwasanya inilah nikmat Allah, maka lisannya pun berucap alhamdulillah. Makanya Rasulullah bersabda, innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakula aklata fayahmadahu 'alayha aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alayha. Yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid, yaitu alhamdulillah sesudah makan dan minum. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu dan hadirin sekalian jamaah tamasya yang dirahmati Allah,
hati tersebut penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati tersebut senantiasa berharap agar semua nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan tersebut jadi pahala untuk dirinya. Hati yang senantiasa takut kepada Allah, berharap akan karunia dan nikmatnya, berharap akan surganya, berharap akan keridhoannya. Hati tersebut takut kepada Allah, takut akan azabnya, dan tentunya juga kemurkaannya Allah. Hati tersebut senantiasa ia gantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang penuh tawakal kepada Allah, hati yang dipenuhi dengan cinta kepada Allah, hati yang senantiasa berharap pada Allah, sehingga akhirnya